Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan dengan judul Janji Surga dan Jaminan Surga. Kekayaan, kenamaan, dan kemuliaan di dunia ini tidak kekal selamanya. Itu semua hanya sementara. Bahkan apa yang mereka genggam hari ini, besok bisa lenyap dengan mudah. Maksud saya, manusia hidup tanpa jaminan masa depan. Namun, bagaimana hidup kita, umat kerajaan surga? Dalam segala hal, kita punya sebuah jaminan dari Tuhan. Saudara-saudari, adakah yang lebih menghiburkan kita daripada fakta bahwa kita sudah dijamin oleh Tuhan? Apalagi, yang Tuhan janjikan dan jaminkan kepada kita itu adalah kerajaan surga. Kehidupan masa depan orang-orang di dunia ini tidak ada jaminan. Walaupun seseorang punya banyak harta, tetapi bisa kena penyakit dan mendengar kabar bahwa rentang hidupnya tidak panjang lagi. Sedangkan masa depan kita telah dijamin oleh Tuhan. Perasaan apakah yang harus kita miliki atas hal ini? Bukankah kita harus bersukacita sehingga bernyanyi? Sekarang virus corona membuat orang banyak di dunia murung dan depresi. Itu mengakibatkan masa depan manusia jadi tidak jelas dan kehilangan pekerjaan. Maka huru-hara timbul di berbagai tempat. Demikianlah keadaan dunia sekarang. Selagi saya melihat situasi itu, saya penuh dengan rasa syukur kepada Tuhan yang menjanjikan dan menjaminkan kerajaan surga bagi kita. Banyak orang di dunia pergi ke gereja dan berdoa dengan kesungguhan mereka, dengan percaya bahwa mereka bisa masuk ke surga. Apakah yang terjadi ketika kita melihat situasi itu di Matius pasal 7 ayat 23, ketika Tuhan menolak mereka dengan berkata, "Aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan." Mereka bisa ragu-ragu dan bertanya, dengan cara apa aku percaya kepada Tuhan untuk masuk ke surga yang disediakan Tuhan? Tuhan sudah menjamin kerajaan surga kepada anggota keluarga Sion kita yang berada di dalam kebenaran perjanjian baru. Gereja kita sudah dijamin, kebenaran kita sudah dijamin, dan masa depan kita juga sudah dijamin. Para rasul gereja awal sering menderita kesengsaraan dan banyak kesulitan sambil memberitakan Injil, terkadang telanjang. Walaupun begitu, mereka penuh dengan sukacita setiap hari. Karena apa? Karena masa depan mereka sudah dijamin. Jika seorang presiden menjamin sesuatu, itu memegang otoritas dan kekuasaan yang besar. Apalagi gereja, kebenaran, dan masa depan kita. Semuanya dijamin oleh Tuhan, Raja atas segala raja di alam semesta. Memikirkan semua jaminan ini, bukankah kita bersukacita? Saudara-saudari, masa depan kita tetap terang. Karena Tuhanlah yang menjamin masa depan kita. Tetapi orang-orang dunia ini tidak tenang dalam hidup. Bagaimana jika kehilangan pekerjaan? Apa yang saya makan jika kehilangan pekerjaan? Di dalam Alkitab, Tuhan berkata, "Burung-burung di langit dan bunga-bunga liar pun aku beri makan. Mengapa kamu khawatir akan hal itu?" Tidakkah kita bersemangat lagi setiap kali membaca firman-firman yang seperti itu? Aku menolong engkau sampai kesudahan. Aku menyertai engkau, kuatkanlah diri dan beranilah. Di dunia ini juga ada banyak jenis jaminan. Ada juga jaminan bagi identitas Anda. Ada jaminan keuangan bahwa jika menyebabkan kerusakan material, kami akan menjamin keuangan Anda. Dan ada juga jaminan kualitas dari barang-barang. Akhir-akhir ini, banyak orang membeli asuransi untuk menjamin masa depan mereka. Saya meminta maaf terlebih dahulu kepada pekerja di bidang asuransi. Sebenarnya tidak ada yang menjamin masa depan kita terkecuali Tuhan. Jadi untuk kita mendapat jaminan akan kerajaan surga dan masa depan di sana, kita harus menuruti Alkitab. Alkitab adalah jaminan tercanggih yang diberikan Tuhan kepada kita, bukan? Jika kita melakukan seperti yang dituliskan Alkitab, segalanya baik-baik.
Tetapi karena manusia tidak melakukan seperti ajaran Alkitab, manusia berjalan kepada kemalangan dan kesialan. Mari kita baca 2 Timotius pasal 3. Ayat 12 kita baca. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada apa? Kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat 16 kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Seluruh 66 kitab di dalam Alkitab merupakan jaminan masa depan kita. Dikatakan jika melakukan ini, itu akan mengajarkan kita hikmat untuk pergi ke surga, bukan? Tetapi selama orang-orang hidup di dunia ini, tidak menyadari pentingnya semua ajaran dari Alkitab ini. Mereka berada dalam kenyataan yang menyedihkan, di mana dunia berpaling dari kebenaran yang dijamin oleh Alkitab, dan tidak mengenal Tuhan yang datang ke dunia ini dalam tubuh, yang telah dijamin oleh Alkitab. Mari kita baca Ibrani pasal 6. Ayat 17 kita baca. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Ahli waris yang berhak menerima janji itu adalah orang yang akan diselamatkan, bukan? Untuk lebih meyakinkan orang yang akan diselamatkan akan kepastian putusannya, Tuhan telah menjamin dengan sumpah. Di antara janji yang sudah dijamin oleh Tuhan, mari kita cari tahu beberapa contoh melalui Alkitab. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Di kerajaan surga, di antara malaikat-malaikat yang tak terhitung, di dalam semua galaksi-galaksi, seberapa banyakkah yang punya hak untuk makan dan minum semeja dengan Tuhan? Tuhan sudah menjanjikan dan menjaminnya. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan apa yang tidak ada lagi, maut. Tuhan menjamin untuk meniadakan maut. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Memastikan bahwa tidak akan ada satupun yang menderita penyakit dan menderita karena kesakitan, dan perkabungan pun tidak ada. Tidak akan ada ratap tangis. Tentu saja tidak akan ada maut di sana. Di dunia di mana kita akan dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan yang dibaharui hari demi hari, Tuhan berjanji dan menjamin bersama kita selamanya. Saudara-saudari, kalau kita memiliki harapan akan kerajaan surga yang begitu agung, kita bisa bertahan dalam hidup ini. Tetapi, bagaimana dengan mereka yang hidup tanpa jaminan apapun akan masa depan mereka ataupun kerajaan surga? Walaupun hidup mereka kelihatannya mewah dan elok, sebenarnya mereka kosong. Pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu,
Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi apa? Laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Kita sangat susah untuk mendekati raja di bumi ini, bukan? Tuhan sudah menjamin kita dengan berkata, "Kamu akan makan dan minum semeja dengan aku, dan akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Kalau begitu, kepada siapa Tuhan menjaminkan itu? Dan siapakah yang akan datang dan mendirikan gereja yang dijamin oleh Tuhan? Bukankah ini suatu hal yang sangat penting? Walaupun seseorang mendirikan gereja dan memanggil Tuhan, dia tidak bisa menjadi anak Tuhan. Bukankah Tuhan menjamin hak ini hanya kepada orang-orang yang diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, yang mengatasi semua pencobaan dan kesulitan, bukan? Lalu di manakah mereka berkumpul? Orang yang layak menerima jaminan Tuhan. Semua 66 kitab dari Alkitab adalah sebuah jaminan Tuhan yang ditulisi oleh Roh Kudus. Di dalam sertifikat jaminan, kita bisa menemukan di mana kita harus berkumpul. Mari kita baca Yeremia pasal 4 ayat 5. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah, dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panji-panji ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi. Jangan tinggal diam. Tuhan menyuruh kita untuk pergi ke kota-kota yang berkubu, yang bernama Sion. Bagi mereka yang memasuki Sion, Tuhan telah menjanjikan surga dan menjamin surga. Sekarang banyak umat manusia berkata bahwa percaya kepada Tuhan, tapi tidak tahu tentang kebenaran. Mereka dengan samar-samar yakin bahwa akan masuk ke surga jika pergi ke dalam gereja. Jumlah mereka sebanyak pasir di pantai. Oleh karena itu, sebuah tugas kita terima untuk mengajarkan mereka kehendak Tuhan yang sesungguhnya, bukan? Kalau begitu, orang-orang pergi ke gereja seperti apakah yang dijamin oleh Tuhan? Mari buka 1 Korintus pasal 1. Ayat 2 kita baca. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Seperti yang kita lihat, nama gereja yang telah dihadiri oleh Rasul Paulus pada waktu itu adalah gereja Tuhan. Oleh karenanya, gereja di mana Tuhan menjamin masa depan kita adalah gereja Tuhan. Di desa global ini terdapat sangat banyak nama gereja. Tetapi hanya gereja Tuhan adalah satu-satunya gereja yang dijamin Tuhan menurut Alkitab. Apakah jemaat-jemaat gereja awal yang percaya Yesus menganggapnya hanya sebagai anak tukang kayu dari Nazaret pada waktu itu? Mari kita lihat tentang hal ini. Kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa siapa. Ketika kebanyakan orang menganggap Yesus sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu dari Nazaret, dan sebagai anak Maria, jemaat-jemaat gereja awal dan gereja Tuhan mengetahui dan percaya di dalam Yesus bahwa Dia adalah Tuhan. Bukan hanya di dalam ayat ini, tetapi juga di dalam kitab Roma dan Wahyu mencatat tentang kesaksian ini. Sekarang, di zaman ini, siapakah yang memberitakan tentang Tuhan yang sudah datang ke bumi ini dalam tubuh manusia?
Baik pada saat kedatangannya pertama maupun kedua, hanya gereja Tuhan memberitakan itu, bukan? Gereja itulah yang dijamin oleh Tuhan akan kerajaan surga. Jaminan itu tidak diberikan oleh malaikat, bukan Abraham ataupun Petrus yang telah menjamin itu. Tetapi Tuhanlah yang menjamin keselamatan kita melalui perjanjian baru. Mari kita pastikan hal ini di kitab Ibrani pasal 9. Ayat 15 kita baca. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, yaitu kerajaan surga. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yesus menjadi pengantara dari perjanjian baru untuk menjamin kerajaan surga. Tuhan membuat mereka yang akan menerima warisan dari kerajaan surga tak bernoda dan tak bercela, menghapus semua dosa yang mereka lakukan secara sadar dan tidak sadar di surga dan di bumi. Dengan apakah Tuhan menghapusnya? Dengan perjanjian baru. Mari kita baca Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tuhan menjamin kerajaan surga kepada orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan. Ayat 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Lalu pada hari-hari terakhir, ketika Tuhan datang ke bumi ini, gereja seperti apakah yang harus kita hadiri yang telah didirikan oleh Tuhan? Mari kita baca Yesaya pasal 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Di sini berulang kali muncul kata anggur yang tua benar. Paskah tidak ada setelah dihapuskan pada rapat agama di Nikea pada tahun 325 Masehi. Sejak itu Paskah tidak ditemukan dalam sejarah agama. Sudah 1600 tahun berlalu sampai Tuhan datang sekali lagi dan memulihkannya. Jadi, mengadakan perjamuan yang memberi hidup dengan anggur yang tua benar. Ayat 7 kita baca. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudungnya ditunggang kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Di dalam 66 kitab di dalam Alkitab, anggur apakah yang meniadakan maut? Itu adalah anggur Paskah. Ayat 9 kita baca. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah siapa? Inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Menurut Ibrani pasal 9 ayat 28, ketika Tuhan datang kedua kalinya, apakah yang dianugerahkannya? Dia datang sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan. Artinya dia datang sebagai manusia, bukan? Ada orang yang berkata, itu berarti dia datang secara roh. Perkataan itu salah. Tuhan selalu bersama dengan kita secara roh. Bukankah begitu? Tuhan datang untuk pertama kali dan kedua kali secara roh, kata itu bohong. Dia datang sekali lagi kepada mereka yang menantikannya. Artinya, dia datang dengan rupa yang sama ketika dia datang untuk pertama kali sebagai manusia, bukan? Pada waktu itu, dengan apakah dia mengadakan perjamuan? Dengan anggur yang tua benar, yang meniadakan maut untuk seterusnya. Dia adalah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Kita harus menyambut dia. Siapakah yang sudah memulihkan hukum kebenaran dari gereja awal, yang sudah diinjak-injak dan membuka jalan ke hidup yang kekal, dan mengampuni dosa-dosa kita melalui Paskah perjanjian baru? Dia adalah Kristus Ansangong. Jadi saudara-saudari, kita memiliki bukti yang sungguh-sungguh bahwa kita menghadiri gereja yang dijamin
untuk menerima kerajaan surga, bukan? Gereja Tuhan yang sudah dihadiri Paulus. Kita merayakan Paskah dan hari Sabat yang sudah dirayakan oleh Rasul Paulus. Gereja kita dan gereja awal, semuanya sama. Jadi semuanya sama. Kenapa kita berdoa dalam nama Kristus Ansanghong? Kenapa ada Ibu Surgawi bagi kita? Apakah itu ada di dalam gereja awal? Sudah ada. Anda terkejut, bukan? Sudah ada. Di antara 3 zaman, gereja awal termasuk dalam zaman apa? Termasuk dalam zaman anak. Zaman perjanjian lama disebut zaman Bapa, dan zaman Yesus datang untuk pertama kali disebut zaman anak. Dan zaman di mana kita hidup disebut apa? Zaman ini zaman Roh Kudus. Pada zaman Roh Kudus ini, Yesus bekerja dalam nama siapa? Kita hidup pada zaman di mana kita harus bekerja di bawah nama Yesus yang baru, bukan nama Yesus. Apakah itu betul? Kita tegaskan di Wahyu pasal 3 ayat 12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Kalau kita berkata ada nama Yesus yang baru, secara agresif mereka menolak dengan segenap hati mereka. Hanya Yesus, dengan kata lain, tubuh mereka tinggal pada zaman Roh Kudus, tetapi pikiran mereka masih berdiam pada zaman anak. Orang semacam mereka sudah ada pada masa lalu. Siapakah mereka? Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Yahudi yang sudah menyalibkan Yesus. Tubuh mereka tinggal pada zaman anak, tetapi hati dan pikiran mereka masih berdiam pada zaman Bapa. Sama seperti mereka tidak menerima juru selamat yang datang pada zaman anak. Dalam cara yang sama, gereja-gereja pada sekarang ini hidup pada zaman Roh Kudus, tapi imannya, pikirannya, dan hatinya masih tertinggal pada zaman apa? Pada zaman anak. Yesus telah mengajarkan bahwa ada namanya yang baru pada waktu gereja awal di mana Yohanes hidup. Itulah kebenaran dari gereja awal. Kita hidup pada masa yang sudah dimulainya zaman Roh Kudus. Tetapi jika nama juru selamat hanyalah Yesus, itu adalah bagian yang sangat salah menurut penjelasan dan penafsiran dari Alkitab. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 12 ditulis, "Padanya akan kutuliskan nama Yerusalem baru yang turun dari Allahku, dan namaku yang baru." Saudara-saudari, jika kita melihat di sini, apakah yang dimiliki oleh Yerusalem baru? Dia memiliki nama. Siapakah nama Yerusalem? Jika seseorang berkata Yerusalem ada Yerusalem, apakah Yerusalem nama yang lain? Namun anehnya di dalam Alkitab tertulis ada nama Yerusalem. Yerusalem mempunyai namanya. Dan sesungguhnya, pastilah ada nama Yesus yang baru, yang merupakan ajaran dan pelajaran yang Yesus telah berikan melalui wahyu ketika Rasul Yohanes masih hidup. Kita selalu memanggil nama Kristus Ansanghong, nama baru. Namanya tidak ada pada waktu gereja awal dan tidak dipanggil rasul-rasul gereja awal, bukan? Memang itu tidak digunakan. Kenapa tidak digunakan? Zaman anak bukanlah zaman untuk nama baru digunakan. Kita harus mengetahui bahwa pekerjaan keselamatan ini akan diselesaikan dengan nama Yesus yang baru pada akhirnya. Bukan hanya nama itu, tetapi ada juga disebutkan nama siapa? Nama Yerusalem baru dan namaku yang baru. Yerusalem baru mempunyai namanya, dan Yesus juga mempunyai namanya yang baru. Zaman Roh Kudus ini dibuka dengan kedua nama itu. Itu ditunjukkan di Wahyu pasal 22, bukan? Roh dan pengantin perempuan itu berkata apa? Marilah. Sama seperti kamu mempertahankan imanmu pada zaman Bapa dan pada zaman anak, hendaklah kamu datang kepadaku pada zaman Roh Kudus ini. Inilah garis akhir untuk keselamatan kita. Namun demikian, dapatkah orang yang mengaku percaya kepada Tuhan, tetapi belum yakin akan kerajaan surga dan keselamatan, untuk mencapai tempat di mana roh dan pengantin perempuan berada?
Alkitab adalah firman siapa? Sekalipun firman Tuhan mengajarkan demikian, itu sama seperti pikiranku lebih benar daripada firman Tuhan. Jika begitu, mengapa mereka bersandar pada Tuhan untuk keselamatan? Tuhan memberitahukan kesudahan dari permulaan. Dia menghapuskan semua dosa umat manusia dan sedang memimpin kita ke kerajaan surga. Malangnya, sekarang orang-orang menolak firman Alkitab jika itu tidak cocok dengan pikiran mereka. Walaupun begitu, pada zaman Roh Kudus ini, kita bisa mencapai keselamatan ketika kita berdoa dalam nama Yesus yang baru dan memanggil nama itu. Mari kita baca Wahyu pasal 19. Ayat 6 kita baca. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Siapakah anak domba itu? Dialah Yesus. Kitab Wahyu dituliskan hampir 60 tahun sesudah Yesus yang datang pertama kali naik kerajaan surga. Jadi anak domba di ayat ini adalah Yesus yang datang untuk 2 kalinya. Karena apa yang telah tiba? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Kemunculan anak domba dan pengantinnya adalah salah satu kebenaran dari gereja awal, yaitu kebenaran dari gereja Tuhan. Kebenaran ini digenapi pada zaman Roh Kudus ini. Lalu ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Dan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Orang yang diundang ke tempat di mana anak domba dan pengantin anak domba berdiam, sungguh-sungguh berbahagia. Sekarang, semua orang kudus dari gereja Tuhan, Asosiasi Misi Dunia, anak-anak Sion yang percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu di seluruh dunia, adalah orang yang berbahagia seperti yang dikatakan oleh malaikat itu. Sebenarnya, Yesus sudah menunjukkan kepada kita melalui Rasul Yohanes 2000 tahun yang lalu bahwa hal ini akan terjadi di gereja Tuhan 2000 tahun kemudian, bukan? Pasal 21 ayat 9 kita baca. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Tetapi, apa yang dimiliki Yerusalem itu, menurut Wahyu pasal 3 ayat 12, dia mempunyai namanya. Jika kita memperhatikan Galatia pasal 4 untuk melihat mengapa Yerusalem mempunyai nama, Anda akan dengan cepat mengerti akan jawabannya. Pasal 4 ayat 26 kita baca. Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Itu adalah Yerusalem yang sama di mana dituliskan nama Yerusalem yang baru dan namaku yang baru yang tertulis di atasnya. Ada orang yang tidak percaya ini ketika kita berkata bahwa ada kebenaran ini di dalam gereja awal. Kalau begitu, Rasul Yohanes dan Rasul Paulus yang sudah menulis kitab Galatia itu hidup pada zaman apa? Semuanya pada gereja awal. Mereka hidup pada zaman anak, bukan? Kebenaran ini adalah sebuah ajaran yang sudah ada di gereja awal. Siapakah yang sudah mengajarkan kebenaran ini? Yesus sudah mengajarkan tentang kebenaran ini. Namun demikian, dikarenakan waktu nubuatan itu tidak diwujudkan dan dinyatakan pada zaman anak, itu hanya dinyatakan dan disampaikan kepada orang-orang pada masa itu sebanyak porsi pada zaman anak. Yang tersisa merupakan kebenaran dari gereja Tuhan yang akan dinyatakan pada zaman Roh Kudus. Hanya kepada gereja yang memiliki kebenaran ini, Tuhan menjamin kerajaan surga dengan sumpah. Bukankah ini kebenaran yang dijamin Tuhan dengan sumpah? Seperti ini, kita dijamin untuk masuk ke kerajaan surga, di mana tidak ada lagi maut dan perkabungan.
Kita sedang menjalani kehidupan yang luar biasa dan benar-benar menakjubkan yang membuat orang-orang iri pada kita. Tetapi kelihatannya kita kurang sadar siapakah kita yang sebenarnya. Seekor itik si buruk rupa dikucilkan saudara-saudaranya pada masa kecilnya. Tetapi sebenarnya ia bukan itik, tetapi apa? Ialah si angsa putih yang cantik, tetapi ia tidak tahu identitasnya. Kenapa mereka mengucilkan aku? Kenapa mereka menjauhi aku? Ia tidak tahu alasannya. Ia sungguh berbeda dengan mereka. Selama ia hidup, tidak tahu kebenaran bahwa ia adalah seekor angsa putih yang cantik. Umat Tuhan mengalami kesulitan yang sama seperti yang dialami orang-orang dunia ini, tetapi sesuatu di dalam kita selalu berbeda dengan mereka. Aku ingin terbang seperti angsa-angsa yang cantik itu. Kita selalu bermimpi tentang kerajaan surga. Kita mengejar cara hidup yang berbeda dengan cara hidup orang-orang yang ada di dunia. Sampai sekarang, Tuhan memimpin kita melalui ajaran-ajaran yang ada di dalam Alkitab. Mari kita memiliki iman yang benar tentang Tuhan, supaya kita semua bisa sampai di dunia yang mulia yang disediakan oleh Tuhan. Semoga karunia Tuhan menyertai menutup khotbah. Terima kasih.